Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembelajaran hari ini dengan muatan pelajaran PPKN. Nah, untuk pelajaran PPKN hari ini masih berhubungan dengan sebelumnya, yaitu mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu ya, bahwa di Indonesia ini yang beragam itu banyak sekali. Dari mulai suku, agama, jenis kelamin, adat istiadat, lalu kesenian daerah, baju adat, rumah adat, senjata. Oh, pokoknya banyak sekali. Bahkan fisiknya pun berbeda-beda ya. Yang dari Sumatera seperti apa biasanya, kalau yang dari daerah timur seperti apa. Berbeda sekali. Tapi walaupun kita berbeda, ingat, tujuan kita adalah satu, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan sampai kita menjadi terpecah belah hanya karena kita berbeda fisik misalkan, ya, harus tetap bersatu. Nah, Ibu sangat menyayangkan sekali saat ini masih banyak sekali orang-orang yang melakukan rasisme dimanapun itu ya, baik di daerah rumah, di daerah sekolahnya masing-masing misalkan ya. Misalkan kalau misalkan ada orang yang kulitnya hitam, dipanggilnya dengan sebutan hitam ya, kan banyak yang seperti itu. Kalau misalkan berbeda agama, aku mah gak mau berteman sama yang itu karena beda agamanya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berteman dengan siapapun, bersaudara dengan siapapun, karena kita sama-sama orang Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keragaman dalam organisasi. Nah, ingat ya, dalam organisasi dalam organisasi itu bisa disebut juga dengan kelompok. Jadi keragaman dalam kelompok. Jadi dalam kelompok itu walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus ingat tujuan kita masing-masing nih. Misalkan kita sama ibu dibentuk sebuah kelompok, 5 kelompok misalkan ya di setiap kelas. Dan setiap kelompoknya itu punya tujuan yang sama, yaitu adalah untuk mendapatkan nilai yang terbaik, untuk mengerjakan tugasnya dengan hasil yang terbaik. Jadi walaupun dalam satu kelompok berbeda-beda, ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Padang, atau ada yang orang lain, misalnya yang suku-suku lain. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap, tujuan kita adalah untuk mendapatkan nilai dan hasil yang terbaik. Jadi kita harus tetap bekerja sama, kita harus tetap bisa mewujudkan tujuan kita itu bersama-sama. Jadi jangan sampai aku mah gak mau sekelompok sama dia, atau pas udah sekelompok jadi temennya yang berbeda dikucilkan. Itu tidak boleh, karena berarti kita tidak menghargai keragaman yang ada di Indonesia ya. Contoh lain, misalkan dalam suatu sanggar tari tersebut diundang untuk mengikuti lomba tari, dan satu tariannya itu misalkan ditarikan oleh 5 orang. Nah, 5 orang ini berbeda-beda nih. Nah, ingat tujuan kita adalah untuk mengikuti lomba tari, menampilkan yang terbaik, dan untuk membawa pulang gelar sebagai juara. Jangan sampai kita nantinya karena gak mau menari dengan dia misalkan ya, yang berbeda dengan kita sukunya atau agamanya, kita jadi jadi tidak maksimal untuk melaksanakan tarinya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk bekerja dalam atau keragaman dalam kelompok ini tidak lepas juga dari yang namanya keunggulan atau kelebihan dari bekerja secara kelompok ya. Nih, kalian bayangkan deh kalau misalkan kalian disuruh di kelas misalkan ya, dikasih tugas sama ibu untuk membuat kesenian yang rumit. Sama ibu dikasih tugasnya satu orang membuat kesenian yang rumit. Apakah kalian akan mengeluh? Pasti mengeluh kan ya. Jadi karena ibu susah ini, gimana dong gitu ya, mau dibantuin. Nah, maka dari itu lebih enak untuk bekerja secara kelompok, karena ketika kita bekerja secara kelompok, hal-hal yang sulit itu bisa menjadi mudah. Hal-hal yang tadinya lama untuk dikerjakan bisa menjadi lebih cepat. Hal yang tadinya berat tentu saja menjadi lebih ringan ya. Asalkan kita bekerja dengan baik dengan kelompoknya masing-masing ya. Jangan sampai dalam satu kelompok itu malah ada perdebatan ya. Berdebat itu boleh, tapi untuk menentukan yang terbaik untuk kelompoknya. Jangan sampai ketika berdebat yang satu kalah, ya udahlah aku nggak mau mengerjakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika misalkan berdebat ternyata pendapat dari A, pendapat dari B misalkan ya, yang B lebih dipakai pendapatnya, yang A ini harus menerima pendapat temannya. Jangan sampai jadi pundung, jadi marah. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi keragaman itu ada di mana saja, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan rumah kalian loh ya. Di rumah kalian, di dalam lingkungan rumah kalian pasti ada perbedaan. Contohnya apa? Makanan kesukaan aja. Dalam satu rumah, kakaknya sukanya apa, adiknya sukanya apa, ayahnya sukanya apa, ibunya sukanya apa. Itu adalah contoh kecil dari perbedaan. Tapi jangan sampai menjadikan keluarga kita menjadi terpecah belah hanya karena perbedaan yang sebetulnya bisa kita atasi ya.
Nah, khusus untuk tugas PPKN hari ini, kalian harus mengetahui nih keberagaman apa saja yang ada di antara teman-teman sekelas kalian. Nah, jadi tugasnya kalian harus membuat tabel yang berisikan nama-nama teman kalian dari mulai absen 1 sampai absen 31, tapi tidak usah berurutan ya. Misalkan nomor 1 Azril kan ya. Oh, ibu aku lupa urutan absennya, misalkan. Tidak usah berurutan. Yang penting kalian harus menuliskan nama teman kalian dari 1 sampai 31, karena kan ada 31 orang ya di kelas 5A. Lalu kalian tanya, kalian hubungi teman-temannya masing-masing. Yang ini orang mana, yang ini orang mana. Jadi kalian tuh membuat tabel nih. Yang paling kiri itu nomor, yang satu, yang sebelahnya itu sebelah kanannya nama teman, dan yang sebelahnya lagi nama suku. Ya, jadi teman kalian harus tanya, misalkan nih Hazwan nanya ke Azril suku apa gitu, nanti dituliskan di bukunya. Jadi kalian berkomunikasi lewat WhatsApp. Jadi tugas kalian untuk hari ini adalah kalian harus WhatsAppan sama temennya. Kalian tanyain temennya ini orang mana gitu ya. Ingat ya, paling kiri itu nomor, di tengah-tengah nama teman. Tidak usah nama lengkap ya, yang penting nama temannya aja. Kalau misalkan Azril aja, Hazwan aja gitu ya, atau Geri aja. Tidak usah pakai nama panjangnya, karena ibu juga sudah tahu ya. Nah, jadi ingat, yang paling kiri nomor, tengah-tengah nama teman, dan yang paling kanan itu suku temannya berasal dari mana gitu ya. Nah, tugasnya itu saja untuk hari ini. Ingat, WhatsAppan dengan teman, tapi jangan sampai saat WhatsAppan malah ngomongin, wah, kapan kita main Mobile Legends lagi? Jangan ya, kerjakan dulu tugasnya. Setelah selesai kalian mau main, boleh ya. Itu saja untuk tugas hari ini, Bahasa Indonesia dan PPKN. Kita akan berjumpa kembali dengan Bahasa Indonesia dan PPKN di tema 4 ya. Jadi minggu depan kita sudah akan masuk ke tema 4. Nah, sebelumnya ibu kasih tahu dulu, untuk tema 2 dan tema 3 kita kan belum ulangan ya. Nah, tema 2 dan tema 3 ini nanti ulangannya akan ibu ambil saat setelah selesai kita menghabiskan tema sampai tema 5. Baru kita akan nyicil ulangan sedikit-sedikit dari tema 2, tema 3, tema 4 dan tema 5 ya. Nah, ulangan ini akan ibu jadikan nilai bantuan ketika nanti kalian saat PAS ya. Saat PAS misalkan nilainya ada yang kecil, tentu saja dibantu dengan nilai-nilai ulangan harian kalian ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok dengan mata pelajaran IPS dan agama. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.